Adik-adik, kita akan ibadah sekolah minggu. Untuk itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-27. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Videonya dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu.
Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami sehingga pada hari ini kami masih bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu online kami. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati sekolah minggu online kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Agar kiranya melalui sekolah minggu online ini kami semakin Engkau berkati dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Ya Bapa, berkati juga pendeta yang nantinya akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu lah yang dapat menjadi pedoman kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ingin doa kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan, kita angkat lagu pujian Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu lagu pujian, Kasihnya Seperti Sungai.
seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Shalom anak-anak Tuhan, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Nah, pada ibadah ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu. Engkau memberikan hari-hari bagi kami yang boleh kami jalani untuk terus mengikuti setiap proses kehidupan kami dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan kami, baik di dalam jasmani kami, pengetahuan kami atas pelajaran-pelajaran yang kami terima, demikian juga Tuhan atas bimbingan Roh Tuhan melalui firman-Mu. Engkau juga memberikan pertumbuhan rohani bagi kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mari kita buka kitab kita dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Kita baca bersama-sama. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian bunyi firman Tuhan. Shalom anak-anak. Siapa yang tidak kenal dengan garam? Semua pasti tahu apa itu garam. Bagaimana rasa garam? Rasanya adalah asin. Nah, apa fungsi garam itu? Garam itu bisa memberikan rasa pada makanan, rasa asin pada makanan. Sehingga dengan rasa asinnya, maka makanan akan enak dimakan.
garam juga memberikan satu fungsi yang baik bagi tubuh kita untuk kekebalan atau kesehatan tubuh kita. Jika garam itu dipakai dengan baik atau dengan secukupnya atau dengan porsi yang bisa dipakai. Lalu garam juga bisa mengawetkan. Ya, coba lihat ikan asin. Ikannya pasti awet, ya. Dan itu pengaruh dari garamnya. Dan orang-orang pada zaman dulu, mereka juga mengawetkan makanan dengan memberikan garam. Nah, jadi anak-anak Tuhan, apa yang dimintakan dari kita menjadi garam? Oleh firman Tuhan Yesus dikatakan, kita adalah garam dunia. Artinya, rasa yang daripada kita itu harus terasa juga bagi orang lain. Harus orang lain atau lingkungan kita merasakan kehadiran kita. Merasakan atau rasanya itu ada bagi orang lain. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam setiap ajaran, setiap bimbingan yang baik. Atau yang kita kenal dengan kasih. Kasih yang daripada Tuhan atau kasih Allah itu. Nah, apakah ketika kita dalam satu tempat kita boleh menularkan rasa itu atau memberikan rasa yang kasih itu bagi orang lain? Nah, untuk itulah kita dikatakan Tuhan Yesus sebagai garam dunia. Kita harus memiliki rasa untuk dunia. Caranya bagaimana? Berarti setiap dari kita harus melakukan kasih itu. Ya, artinya memberikan hal yang baik, memberikan hal yang enak di dalam kehidupan. Agar kehadiran kita sebagai orang percaya dimanapun kita hadir, di situ terasa kebaikan Tuhan. Nah, jadi tetap berbuat baik, tetap melakukan kasih. Ya, di hadapan orang tua kita juga menjadi garam yang baik, yang memiliki rasa. Ya, berarti menjadi anak yang baik, anak yang memberikan apa yang terbaik bagi keluarganya, bagi orang tuanya, menjadi kebanggaan. Nah, yang kedua adalah dikatakan menjadi terang dunia. Apa itu terang? Terang itu seperti cahaya. Ya, salah satunya cahaya lampu, cahaya senter, cahaya matahari, ya, dan sumber cahaya yang lain. Fungsinya untuk apa? Memberikan terang. Nah, lalu ketika terang itu ada, apa yang berubah? Apa perubahan yang ada kalau ada terang? Kalau ada cahaya? Maka kita bisa melihat segala sesuatu. Bandingkan kalau cahaya tidak ada atau terang tidak ada, maka akan gelap. Ya, kalau orang berjalan dalam kegelapan, bisa saja dia kesandung, bisa saja dia nabrak sesuatu, bisa saja apa yang dia mau cari itu tidak dapat. Nah, tetapi karena ada cahaya yang menerangi, maka akan bisa melihat segala sesuatu. Kita berjalan juga akan tahu melangkah kemana. Nggak akan nabrak tembok, kan begitu. Ya, nggak akan jatuh ke dalam selokan, ya, nggak jatuh ke dalam got. Kita akan berjalan pada jalan yang ada. Nah, jadi kalau kita dikatakan Tuhan Yesus sebagai terang dunia, berarti kita hadir juga untuk memberikan pengertian, memberikan kepastian. Jadi kalau dikatakan kita adalah terang dunia, berarti kita memberikan pengertian. Artinya, contohnya ketika kita memiliki teman yang kurang mengerti tentang sesuatu hal, kita boleh mengajarinya. Kita boleh memberikan keterangan. Atau ada orang lagi cari-cari sesuatu, ya, cari-cari sesuatu, lalu kita bertanya, Bapak lagi cari apa? Atau Ibu lagi cari apa? Nah, ketika kita tahu, kita
jelaskan, ya. Atau orang mencari alamat, ya. Ketika kita tahu, kita menerangkan alamatnya di mana, dari mana jalannya. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi anak-anak Tuhan itu jelas, tampak, terasa, lalu juga memberikan apa yang baik. Jadi garam dan terang dunia. Semua anak-anak Tuhan, semua orang yang percaya, semua orang Kristen itu, semua yang mengikut Kristus itu dimintakan Tuhan Yesus menjadi garam dan terang dunia. Berarti memiliki rasa yang baik dan juga memberikan hal-hal yang baik yang memberikan pengertian. Nah, untuk itu anak-anak Tuhan tetaplah belajar, tetaplah berkembang di dalam kebenaran, tetaplah di dalam pengetahuan yang baik, dan lakukan yang baik itu. Maka orang lain akan merasakannya. Jangan pendam, jangan simpan. Ya, sama dengan ketika garam, kita masak sayur lalu ke garamnya nggak kita buat. Untuk apa garam itu? Atau kita punya garam nggak berasa lagi garamnya, pasti dibuang. Atau kita punya lampu, tapi ketika kita dalam malam hari kita nggak pasang lampunya, kita nggak hidupkan lampunya. Untuk apa lampu itu? Kan begitu, tidak berguna. Nah, kita dimintakan menjadi yang berguna. Baik garam yang berguna, baik terang itu yang berguna, maka marilah memberikan rasa, marilah memberikan cahaya dan terang, sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak semua, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap belajar, dan tetap melakukan yang baik di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat berkat-Mu, buat firman-Mu bagi kami. Engkau mengajari kami Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang membimbing kami anak-anak-Mu, agar kami mampu berbuat sebagaimana yang Tuhan firmankan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, kami masih sangat banyak keterbatasan, dan biarlah Tuhan terus yang membantu kami, yang malah menguasai setiap kehidupan kami, agar kami bertumbuh, berkembang di dalam kebenaran kasih-Mu. Tuhan berkati juga setiap masa kanak-kanak dari anak-anak Tuhan sekolah minggu. Berkati setiap kehidupan mereka, perkembangan pengetahuan mereka, perkembangan pengertian mereka, dan juga Tuhan segala sesuatu apa yang perlu pada masa kanak-kanak mereka, biarlah Tuhan yang memenuhkannya di dalam kasih berkat Tuhan. Berkati juga setiap keluarga dari anak-anak Tuhan, setiap orang tua, saudara-saudara kami. Biarlah kasih-Mu yang terus menaungi mereka. Tuhan, masa depan dari setiap anak-anak Tuhan dan masa depan dari setiap umat Tuhan, kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dasar kami untuk percaya kepada Tuhan. Kami berdoa. Amin. Shalom. Adik-adik, kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita. Tapi sebelum itu, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Berani Tampil Beda. Saat ini Yesus
Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami anak-anak sekolah minggu HKI Bengkulu. Tuhan, bimbinglah kami jadi anak yang baik, patut kepada orang tua, terlebih-lebih Tuhan. Tuhan, berkatilah orang tua kami, supaya orang tua kami selalu diberi rezeki yang melimpah, dan selalu panjang umur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Tapi sebelum itu kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sembari mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian dengan judul Di Sini Aku Bawa Tuhan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Batak ya adik-adik. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber dari segala pemberian yang baik yang kami miliki. Kami datang ke mezbah-Mu Tuhan menyampaikan persembahan kepadamu, sebagaimana disebut dalam firman-Mu. Kami persembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami, serta persembahan syukur kami ini kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan berkatilah persembahan ini, untuk dapat digunakan demi pengembangan kerajaan-Mu di dunia. Pada saat ini juga, kami memohon, kiranya Engkau selalu memberkati kehidupan umat-Mu. Kiranya perekonomian umat-Mu Engkau berkati semakin baik, dengan memberikan hasil yang semakin banyak dari tanaman dan ternak, memberi keuntungan yang semakin banyak dari perdagangan dan dari setiap mata pencarian lainnya, memberi pendapatan para pekerja yang semakin tinggi, maupun dengan memberi tangkapan ikan yang semakin melimpah bagi para nelayan, agar dengan demikian selalu ada dan semakin banyak yang dapat kami persembahkan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom.